Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faiz dengan NIM F551238085. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul Studi Mekanisme Konsensus, Blockchain, dan Implementasi Hashing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renas Mudin dengan NIM F551238076. Saya akan menjelaskan di bagian pendahuluan. Di era digital yang semakin maju, keamanan dan keaslian data menjadi hal yang sangat penting. Blockchain ini hadir sebagai teknologi penyimpanan data yang aman, transparan, dan terdesentralisasi, sehingga tidak bergantung pada otoritas pusat. Teknologi ini pertama kali diperkenalkan melalui Bitcoin pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto, dan kini telah diterapkan di berbagai bidang seperti keuangan, logistik, kesehatan, pemerintahan, dan pendidikan. Kemudian di hashing dalam blockchain ini. Di hashing dalam blockchain ini, hashing itu adalah proses mengubah data menjadi kode digital tetap atau hash value untuk menjaga keamanan dan integritas data dalam blockchain. Algoritma SHA-256 ini sering digunakan karena cepat, aman, dan menghasilkan nilai unik untuk setiap data. Dengan hashing, setiap perubahan kecil pada data akan terdeteksi sehingga blok dalam blockchain ini tetap aman dan tidak dapat dimanipulasi. Langsung saja dapat kita lihat di atas terdapat 3 alur diagram, yaitu input data, SHA-256, dan juga hash output, yang dimana input data seperti teks atau angka dapat diubah menjadi output hash berukuran tetap, yaitu 256 bit, dan hasil hash bersifat unik dan tidak dapat dibalikkan, sehingga setiap perubahan kecil pada data akan menghasilkan hash yang sangat berbeda. Hal ini memastikan keamanan dan integritas data dalam blockchain. Ya, lanjut implementasi hashing di Python. Contoh program Python menggunakan algoritma SHA-256 yang dapat menghasilkan nilai hash dari sebuah teks. Program ini mengubah teks menjadi sebuah string hash sepanjang 64 karakter menggunakan modul hashlib. Jika teks diubah sedikit saja, hasil hash akan berubah sepenuhnya, yang menunjukkan bahwa fungsi hash sangat sensitif terhadap perubahan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Alamsyah dengan NIM F551238099. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang dibawakan sebelumnya oleh teman saya tentang implementasi hashing di Python. Nah, berikut contoh kode programnya. Pertama, program mengimpor library hashlib agar dapat menggunakan fungsi hashing yang tersedia. Lalu selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan teks melalui fungsi input, dan teks tersebut disimpan dalam variabel teks. Karena fungsi hashing hanya dapat memproses data dalam format byte, teks diubah menjadi byte menggunakan metode encode. Lalu fungsi hashlib SH256 digunakan untuk menghasilkan nilai hash dari teks tersebut, dan hasilnya disimpan dalam variabel result. Nah, nilai hash yang dihasilkan ditampilkan dalam bentuk heksadesimal sepanjang 64 karakter menggunakan metode hexdigest. Nah, lalu berikut adalah hasil outputnya. Nah, di sini ada pertama itu masukkan teks yang ingin di hash. Nah, di sini saya contoh memasukkan teksnya itu mengatakan belajar blockchain dengan benar. Nah, setelah itu ada hasil hashnya SH256.
Nah, lalu ada contoh perbandingannya. Teks asli belajar blockchain dengan benar, hash aslinya sebagai berikut. Lalu teks diubah, belajar blockchain dengan benar, dan tanda seru di belakangnya, hasil juga berubah. Nah, program dimulai mengimpor modul Hashlib untuk melakukan proses hashing menggunakan algoritma SH256. Pengguna memasukkan teks yang kemudian diubah ke format byte dengan encode. Sebelum dihitung nilai hashnya, hasilnya dikonversi ke bentuk heksadesimal sepanjang 64 karakter menggunakan hexdigest. Nah, program juga menunjukkan bahwa perubahan kecil pada teks akan menghasilkan hash yang berbeda dengan total, membuktikan bahwa hashing sangat sensitif dan efektif menjaga integritas data pada blockchain. Sekian, terima kasih. 6 hours later, tomorrow, the next day, 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fayat dengan NIM F551230094. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mekanisme konsensus yang ada pada blockchain, yaitu Proof of Work atau disingkat POW. Konsensus ini merupakan kesepakatan bersama antar semua node atau peserta jaringan mengenai transaksi mana yang valid dan blok mana yang akan ditambahkan ke rantai blockchain. Nah, Proof of Work adalah salah satu cara untuk mencapai kesepakatan tersebut dengan mengendalikan kerja komputasi. Yang pertama kali digunakan oleh Bitcoin yang merupakan blockchain pertama di dunia. Pada sistem ini, penambang atau miner harus memecahkan teka-teki matematika yang sangat sulit yang disebut cryptographic puzzle. Teka-teki ini tidak bisa ditebak begitu saja, butuh percobaan berkali-kali menggunakan daya komputasi yang besar sampai menemukan hasil yang benar. Ketika seorang penambang berhasil memecahkan teka-teki tersebut, dia berhak menambahkan blok baru ke dalam rantai blockchain. Sebagai imbalannya, penambang akan mendapatkan hadiah berupa koin baru seperti Bitcoin Reward dan juga biaya transaksi dari pengguna. Nah, untuk tujuan dari keamanan POW tersebut, sistem ini sengaja dibuat sulit, bukan tanpa alasan. Tujuannya adalah agar tidak ada satu pihak pun yang bisa dengan mudah mengubah data di dalam blockchain, karena setiap blok saling terhubung dan membutuhkan perhitungan yang besar untuk diubah. Maka sistem menjadi sangat aman dari manipulasi atau serangan selain POW. Juga berfungsi untuk mencegah spam atau transaksi palsu, karena untuk menambahkan blok baru dibutuhkan energi dan sumber daya yang besar. Tidak ada pihak yang bisa mengirim transaksi sembarangan tanpa biaya. Inilah yang membuat blockchain berbasis POW seperti Bitcoin dianggap sangat aman dan terpercaya. Untuk proses mekanisme POW mengacu pada diagram di slide. Sekarang bisa dilihat pada prosesnya dimulai dari node miner, yaitu komputer atau peserta dalam jaringan blockchain. Tugas node miner adalah mencoba memecahkan puzzle matematika yang disebut hash problem, atau hash problem. Setelah teka-teki berhasil diselesaikan, blok baru dapat ditambahkan ke dalam blockchain. Secara singkat, alurnya seperti node miner memverifikasi transaksi yang belum dikonfirmasi. Kedua, miner mencoba menemukan nilai nodes yang sesuai dengan target hash yang ditentukan jaringan. Ketiga, jika hasilnya cocok, maka blok tersebut dianggap valid dan ditambahkan ke blockchain. Setelah itu, semua node lain akan memperbarui salinan blockchain mereka. Kelebihan dari Proof of Work ini yang utama adalah tingkat keamanan yang tinggi, karena untuk menyerang jaringan seseorang harus memiliki lebih dari 50% total daya komputasi seluruh jaringan, yang tentu saja sangat mahal dan hampir mustahil dilakukan. Selain itu, POW sudah terbukti handal dan stabil selama lebih dari 1 dekade, terutama pada jaringan Bitcoin yang hingga kini tetap berjalan dengan aman tanpa gangguan besar. Inilah sebabnya banyak blockchain generasi awal yang menggunakan sistem POW. Untuk kelemahan dari Proof of Work tersebut memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah konsumsi energi yang sangat tinggi. Penambang menggunakan ribuan komputer yang bekerja tanpa henti untuk memecahkan teka-teki.
dan hal ini membutuhkan listrik dalam jumlah besar. Terus, untuk proses transaksinya cenderung lambat dibandingkan dengan sistem konsensus lain seperti Proof of Stake. Hal ini karena setiap blok membutuhkan waktu tertentu untuk divalidasi, misalnya sekitar 10 menit per blok pada jaringan Bitcoin. Dan yang ketiga, biaya perkembangan yang tinggi bisa membuat sistem ini kurang ramah lingkungan serta sulit diakses oleh pengguna biasa. Jadi, Proof of Work adalah mekanisme yang kuat, aman, dan sudah teruji untuk menjaga keaslian data di blockchain. Namun, di sisi lain, mekanisme ini juga menimbulkan tantangan besar dalam hal efisiensi energi dan kecepatan transaksi. Meskipun begitu, Proof of Work atau POW tetap menjadi dasar penting dalam sejarah blockchain dan saya ulang kembali. Jadi bisa disimpulkan bahwa Proof of Work adalah mekanisme yang kuat, aman, dan sudah teruji untuk menjaga keaslian data di blockchain. Namun, di sisi lain, mekanisme ini juga menimbulkan tantangan besar dalam hal efisiensi energi dan kecepatan transaksi. Meskipun begitu, Proof of Work atau POW tetap menjadi dasar penting dalam sejarah blockchain dan menjadi inspirasi munculnya berbagai mekanisme konsensus yang lain seperti Proof of Stake atau POS dan Proof of Authority atau POA yang mencoba memperbaiki kekurangannya. Demikian penjelasan singkat dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 hours later. Tomorrow, the next day. 2,000 years later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Fauzan dengan NIM F551230089. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme konsensus Proof of Stake. Nah, diagram di atas ini menggambarkan proses dasar mekanisme Proof of Work yang digunakan dalam sistem blockchain. Nah, khususnya pada tahap penambangan mining atau blok baru. Proses dimulai dari node miner, yaitu komputer atau peserta dalam jaringan blockchain yang berperan untuk memvalidasi transaksi dan menambahkan blok baru ke dalam rantai. Nah, perbandingan dua mekanisme konsensus utama Proof of Work dan Proof of Stake dapat dilihat dari aspek keamanan, kecepatan, dan skalabilitasnya. Nah, dari sisi keamanan, Proof of Work dinilai sangat kuat karena menggunakan perhitungan kriptografi yang kompleks dan membutuhkan daya komputasi besar, sehingga sangat sulit untuk diserang atau dimanipulasi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kesimpulan. Nah, secara keseluruhan, hashing dan mekanisme konsensus merupakan fondasi utama yang membuat blockchain aman dan transparan. Nah, Proof of Work sangat aman, namun boros energi. Sedangkan Proof of Stake lebih efisien dan ramah lingkungan, tetapi perlu pengawasan agar dia itu tetap adil. Nah, kombinasi dan inovasi dari kedua mekanisme ini berpotensi menjadi dasar bagi blockchain untuk masa depan yang lebih efisien, aman, dan terdesentralisasi. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.